Penguasa Kuil Surgawi. Bab 95. Pada pukul 11 malam, makan malam keluarga Yin berakhir dengan sempurna, dan Leng Yijun mengantar Gao Weiwei pulang. Tianyi sudah pergi lebih dulu. Saat mengemudi, Leng Yijun bertanya kepada Gao Weiwei, "Weiwei, bisakah kamu memberitahuku berapa level suamimu Xiao Tians di medan perang di luar wilayah? Apa kekuatannya?" Jantung Gao Weiwei berdetak kencang, dia menatap Leng Yijun dan bertanya, "Saudari Yijun, mengapa kamu menanyakan hal ini?" Leng Yijun berkata dengan sedikit ketakutan di matanya, "Tianyi yang datang menemuimu malam ini sangat kuat. Aku merasa dia lebih kuat dariku, jadi aku bertanya karena penasaran." Gao Weiwei mengetahui bahwa Leng Yijun pernah berlatih seni bela diri. Namun dia berjanji pada Xiao Tians untuk tidak memberitahu siapapun tentang gelar dewa perangnya di medan perang di luar wilayah. Kemudian keduanya memulai kembali di kota Tianhai, menjalani kehidupan yang baik dan damai. Masa lalu sudah lewat, mulailah hidup baru. Jadi Gao Weiwei berpikir sejenak dan berkata dengan tenang kepada Leng Yijun, "Maaf, Saudari Yijun, saya tidak tahu, dan saya tidak akan menanyakan hal itu kepadanya. Saya tidak peduli apa yang telah dia lakukan sebelumnya, bahkan jika dia hanyalah seorang tentara. Dalam hatiku, selama dia tinggal bersamaku dengan selamat, maafkan aku, Kak Yijun, aku benar-benar tidak tahu, dan aku tidak akan bertanya padanya." Leng Yijun terkejut, melirik ke arah Gao Weiwei, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang lain. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Kemudian dia terus mengemudi tanpa suara, dan dia berhenti bertanya. Gao Weiwei juga memikirkan sesuatu di pikirannya, dan dia tidak berbicara lagi, tetapi ada lebih banyak kehangatan di hatinya. Sore harinya, dia memberitahu Xiao Tians bahwa dia akan pergi ke pesta makan malam keluarga Yin. Dia ingat bahwa Xiao Tians enggan melepaskannya pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia bersikeras untuk pergi. Tapi dia tidak menyangka Xiao Tians akan mengirim Tianyi keluar untuk melindungi keselamatannya. Dia tahu bahwa suaminya pernah menjadi dewa perang dan mungkin telah menerima beberapa informasi sebelumnya. Mungkin dia sudah tahu sejak awal bahwa sesuatu akan terjadi pada keluarga Yin malam ini, tapi dia tetap tidak memaksanya pergi, tetapi memilih untuk melindunginya secara diam-diam. Yang tidak diketahui Gao Weiwei adalah suaminya Xiao Tians tidak hanya mengirimkan satu Tianyi untuk melindunginya, melainkan mengirimkan semua pengawal pribadi yang tinggal bersamanya. Dan dia sendiri akhirnya mengambil tindakan dan secara pribadi membunuh semua pembunuh ekstrateritorial yang menyelinap ke Tianhai. Sampai batas tertentu, Xiao Tians benar-benar memilih untuk mengambil tindakan karena Gao Weiwei. Seorang pembunuh top yang membunuh 3 dewa perang luar angkasa dan puluhan dewa perang setengah langkah. 10 menit kemudian, mobil berhenti di lantai bawah di rumah Gao Vivi. Begitu mobil berhenti, Gao Wei melihat Xiao Tians berdiri di bawah, menunggunya pulang. Dan setelah Xiao Tians melihatnya, dia tersenyum padanya. Gao Weiwei turun dari mobil dan berjalan menuju Xiao Tians. Dia berjalan ke arah Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians dengan nada meminta maaf, "Suamiku, maafkan aku, kamu. Apakah kamu sudah menungguku di sini?" Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Tidak, saya baru saja turun ketika Xiao Xiao tertidur. Saya baru saja merokok di bawah dan kamu kembali. Kamu pasti lelah. Sudah terlambat. Cepat kembali dan istirahat." Gao Weiwei mengangguk, berbalik dan melambai ke Leng Yijun, lalu berinisiatif memegang lengan Xiao Tians, menyandarkan separuh tubuhnya pada Xiao Tians, dan berkata dengan manis, "Suamiku, aku merindukanmu." Xiao Tians tersenyum dan menyentuh kepalanya dan berkata, "Kita baru berpisah sebentar. Kamu sudah merindukanku. Kamu sengaja mengatakan itu, kan?" Gao Weiwei menjulurkan lidahnya dengan sangat manis, mencibir mulut kecilnya dan berkata, "Aku hanya merindukanmu, sayang, aku mengantuk, aku ingin memelukmu untuk tidur malam ini." Xiao Tians mengangguk dengan sangat puas, "Ya, oke, biarkan kamu memelukku." Pada saat ini, dalam hati Xiao Tians, Gao Weiwei seperti gadis kecil, Xiao Xiao adalah putri kecilnya, dan Gao Weiwei seperti dia. Seorang gadis besar. Bersikaplah bahagia dan centil di sekitarnya. Mungkin ini yang disebut cinta. Kita baru berpisah sebentar, tapi masih memikirkannya. Terlebih lagi, Gao Weiwei, yang selalu kuat dan dingin di depan orang luar, hanyalah seorang gadis kecil seutuhnya di depan Xiao Tians. Perasaan itu seperti ketika Gao Weiwei yang baru saja lulus kuliah dan terjun ke masyarakat bertemu dengan Xiao Tians yang juga baru lulus setahun lalu di kota Beijing. Keduanya seolah sejenak kembali ke masa muda itu. Tentu saja, mereka juga belum tua.
Xiao Tians dan Gao Weiwei mengaitkan jari mereka dan berjalan ke atas. Pada saat ini, Leng Yijun, yang berada jauh di bawah, juga membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Dia berdiri di samping mobil dan menatap kosong ke latar belakang kepergian Gao Weiwei dan Xiao Tians. Adegan antara Gao Weiwei dan Xiao Tians barusan menyentuh hatinya. Melihat mereka berdua terlihat manis dan sangat bahagia, Leng Yijun tiba-tiba merasa bahwa itulah rasa kebahagiaan. Dia ingat apa yang dikatakan Gao Weiwei di dalam mobil. Dia tidak peduli berapa level Xiao Tians di medan perang di luar wilayah Tians mungkin berada di sisinya. Dan hal yang sama mungkin terjadi pada Xiao Tians, yang selalu membuatnya bingung. Dia memiliki bawahan yang lebih kuat dari dirinya. Namun dia bersedia meninggalkan departemen perang dan kembali untuk melindungi Gao Weiwei dan menjalani kehidupan biasa bersamanya. Hal ini sangat menyentuh hati Leng Yijun. Setelah beberapa saat, sosok punggung Gao Weiwei dan Xiao Tians menghilang dari pandangan Leng Yijun. Banyak lampu di gedung sekitarnya juga padam, dan saat itu sudah larut malam. Tapi dia, Leng Yijun, masih berdiri di sana, sendirian. Dia lebih kuat dari Gao Weiwei, tapi apakah dia benar-benar lebih kuat? Apakah dia benar-benar lebih baik dari Gao Weiwei? Tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan, dia masih sendirian. Dia tidak pernah ingin jatuh cinta sebelumnya karena dia pikir tidak ada pria yang layak untuknya. Tapi saat ini, dia sangat iri. Pada saat yang sama, di kamar Yin Chaoge yang dijaga ketat di villa keluarga Yin, dia akhirnya dapat beristirahat setelah seharian bersosialisasi dan sibuk bekerja. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia membuka jendela dan melihat langit berbintang di luar sendirian. Leng Yijun kesepian, dan dia bahkan lebih kesepian daripada Yin Chaoge. Kehidupannya begitu luar biasa sehingga para pria di sekitarnya tidak berani mengejarnya. Bakatnya juga membuat iri orang lain, bahkan ditakuti oleh orang lain, termasuk mereka yang berada di luar wilayah yang memusuhi kerajaan naga. Bahkan ketika dia kembali ke Tianhai malam ini, seseorang dari luar wilayah datang dan mengirim orang untuk membunuhnya. Seringkali, dia tidak tahu apakah dia memiliki masa depan. Dan malam ini dia juga melihat Tianyi, yang dikirim oleh suami Gao Wei untuk melindungi Gao Wei, dan dia sangat iri. Sambil meragukan Gao Weiwei, dia iri karena dia memiliki seseorang yang melindunginya. Yin Chaoge kali ini meninggalkan laboratorium Amerika dan kembali ke kerajaan naga Tianhai. Dia awalnya ingin bertemu dua orang. Salah satunya adalah penguasa istana misterius di atas prajurit kuil surgawi yang menyelamatkannya dalam perjalanan pulang kali ini. Jenius kontemporer kerajaan naga yang sangat dihormati di hati Xiao Zantian adalah sosok yang tiada taraf kira-kira seusia dengannya. Salah satunya adalah pria legendaris di kota Tianhai yang mendirikan grup Junlin 7 atau 8 tahun lalu sebelum dia lulus kuliah. Sekarang dia adalah pendiri grup Junlin, yang bahkan lebih kuat dari keluarga Yin saat itu, pria itu seharusnya seumuran dengannya. Dan kini ada satu orang lagi, yaitu Gao Weiwei yang dilihatnya di jamuan makan malam ini, suami misterius di balik Gao Weiwei. Menurutnya, Gao Weiwei agak konyol dan manis, dia sangat cantik, dan dia bisa diajak bicara dia setelah hanya beberapa kata. Saya menilai gadis itu juga sangat baik, tetapi otaknya agak sulit untuk diputar. Ada laki-laki berkuasa di bawah suaminya yang bahkan membuat Leng Yijun ketakutan. Jadi suami misterius Gao Weiwei berada di peringkat ketiga, dan dia juga ingin bertemu. Bertemu ketiga pria ini. Bab 96. Pada pukul 11 malam, sebagian besar tamu di jamuan makan keluarga Yin kembali, dan bahkan pahlawan wanita Yin Chaoge pun kembali beristirahat. Namun hanya Sangguan Bo, kepala keluarga Sangguan, yang tidak pergi. Dia tanpa malu-malu tinggal di rumah Yin dan terus mengobrol dengan Yin Zeng yang kelelahan. Orang tua yang malang Yin Zeng beberapa tahun lebih tua dari Sangguan Bo. Dia sangat mengantuk sekarang dan terus-menerus menguap. Dia memberi isyarat kepada Sangguan Bo beberapa kali bahwa sudah waktunya untuk pergi, tapi Sangguan Bo hanya pura-pura tidak mengerti. Setengah jam kemudian, Yin Zeng akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia menatap Sangguan Bo dengan wajah tak berdaya dan berkata, "Baiklah, saudaraku, kamu tidak perlu membicarakan perasaan denganku. Kita berdua akan mati, apakah kamu memberitahuku seberapa baik hubungan kita? Apakah kamu percaya? Mari kita mulai bisnis. Apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Yin Zeng menjadi gelap. Dia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat Sangguan Bo begitu tidak tahu malu. Dia jelas merupakan kepala keluarga teratas di kota Tianhai, namun dia masih tidak tahu malu. Sangguan Bo tertawa terbahak-bahak,
menyipitkan matanya, menatap Yin Zeng dan berkata, "Hei, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Aku hanya merindukanmu." "Hei, kamu bilang saat itu. Cepat katakan. Aku akan kembali tidur. Apakah kamu akan memberitahuku? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Kamu boleh tinggal selama yang kamu mau dan mengambil apapun yang kamu suka." Mulut Zeng bergerak-gerak, dia sangat ingin. Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menghantamkannya ke wajah Sang Guanbo. Sungguh sebuah kepura-puraan. Hehe kakak jangan marah, kataku, baiklah, aku hanya ingin bertanya, apa identitas kedua gadis yang duduk di pojok hari ini? Jangan sembunyikan dariku, keringat mengucur dari wajahku saat aku berbicara dengan mereka. Salah satunya bernama Leng Yijun, dan dia adalah orang di bawahmu. Tapi siapa dia? Dia masih berlama-lama, hanya ingin menanyakan tentang masalah itu. Yin Zeng memandang Sang Guanbo dengan setengah tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Haha, apakah kamu akan memeriksanya? Apakah ada orang di kota Tianhai yang tidak dapat ditemukan oleh keluarga sangguanmu? Kamu dapat mengetahuinya jika kamu sudah periksa." Wajah Sang Guanbo menjadi gelap, dan diam-diam dia berpikir bahwa lelaki tua Yin Zeng ini tidak punya niat baik. Melihat wajahnya yang tersenyum bangga, dia ingin menamparnya. Kemudian Sang Guanbo berkata dengan serius, "Saudara Yin, tahukah kamu bahwa keluarga Yinmu sangat beruntung hari ini? Jangan bilang kamu tidak tahu. Selain pembunuh dewa perang yang membawa Wang Tianhai pergi malam ini, ada juga 2 pembunuh dewa perang lainnya telah menyelinap ke Tianhai. Dan mereka sudah mati sekarang. Dan di jamuan makan, selusin pembunuh menghilang tanpa bisa dijelaskan. Tidak memenuhi syarat untuk melawan seluruh keluarga Yin. Apakah itu orang dewasa yang mengambil tindakan? Dan orang dewasa itu, mengapa dia mengambil tindakan?" Setelah Sang Guanbo selesai berbicara, senyuman di wajah Yin Zeng langsung menghilang, dan dia menyipitkan mata ke arah Sang Guanbo. Dia diam-diam mengatakan bahwa lelaki tua ini cukup tajam dan sangat bijaksana. Dia berkata, "Ya, Sang Guanbo, karena kamu sudah menebaknya, kenapa kamu masih bertanya padaku? Benarkah itu milik pria itu?" Sang Guanbo Teng langsung berdiri, dengan keterkejutan di matanya. Yin Zeng tidak berani berbicara omong kosong tentang masalah ini. Lagi pula, jika hal itu membawa masalah bagi Gao Weiwei, dia akan mendapat masalah. Selain itu, selama bertahun-tahun, keluarga Yin dan keluarga resminya juga telah bekerja sama dengan erat. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, Anda seharusnya sudah mendengar tentang pernikahan 100 kota yang diadakan di kota Beijing di wilayah tengah beberapa waktu lalu. Saudara Sangguan, saya telah memberi Anda jawabannya, Anda dapat merahasiakannya." Petik 2. Sang Guanbo mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu pergi. Sang Guanbo berjalan begitu cepat sehingga Yin Zeng, yang sedang duduk di kursi, mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. "Rumput. Sebelum aku memberitahunya, aku terus memanggilnya, kakak, tapi sekarang aku kabur begitu saja." Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah perjamuan di keluarga Yin, kota Tianhai kembali ke ketenangan sebelumnya. Gao Weiwei semakin mengenal Tianhai, kota terbesar dan paling berkembang secara ekonomi di kerajaan naga setiap hari. Dia juga tidak mengemudi. Dia naik kereta bawah tanah dan bus setiap hari untuk melihat setiap detail kota. Dia pergi ke wawancara setiap hari. Bahkan setelah kembali ke rumah, dia tetap membaca tentang berbagai aspek tempat kerja atau keterampilan profesional. Buku. Terkadang saya hanya menonton video. Xiao Tians tidak tahan lagi mengganggunya, karena Gao Weiwei sangat serius membaca dan sering belajar sampai jam 2 atau 3. Xiao Tians tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan selain tidur di kamar kecil agar dia bisa menghabiskan waktu bersama putrinya. Nah, selama setengah bulan, Gao Weiwei telah memperkaya dirinya sendiri. Dan kemajuannya sangat-sangat cepat, Xiao Tians bisa merasakannya setiap hari. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Tians mengajak Xiao Xiao dan memainkan berbagai permainan dan menjadi ayah penuh waktu. Gao Weiwei mengunjungi hampir semua perusahaan dari semua lapisan masyarakat di kota Tianhai selama setengah bulan terakhir, sementara Xiao Tians membawa Xiao Xiao bersamanya. Ketika saya masih muda, saya mengunjungi semua tempat wisata di kota Tianhai. Tidak mungkin, dia tidak perlu bekerja, dia punya uang. Waktu terus berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Kota Tianhai masih tenang. Pembunuh dari luar wilayah membunuh 3 prajurit tingkat dewa perang sebulan yang lalu,
diikuti oleh puluhan pembunuh tingkat dewa perang setengah langkah. Tidak ada lagi orang yang dikirim. Mungkin mereka belum menyerah, tapi setidaknya mereka belum mengirim siapapun di bulan ini. Keluarga Sangguan, Keluarga Yin, Departemen Perang Tianhai, Divisi Tianshun, Del. Tidak pernah melihat Xiao Tians lagi. Suasana hati mereka yang gugup mau tidak mau menjadi rileks. Yin Chaoge, dengan bantuan Leng Yijun, teknologi Chaoge juga mulai beroperasi. Meskipun 1 bulan singkat, keluarga Yin menghabiskan semua uang mereka untuk dibelanjakan, dan semua departemen di kota Tianhai memberikan lampu hijau untuk memberikan dukungan terbesar kepada teknologi Chaoge. Dan presiden baru grup Junlin yang ditunggu-tunggu oleh dunia luar tidak pernah muncul selama bulan ini, yang membuat semua orang merasa sedikit kecewa. Adapun keluarga Xiao di Yanjing, setelah kematian Lin Feiling, mereka tidak pernah berani mengirim siapapun untuk mencari Xiao Tians. Gao Weiwei dan Xiao Tians hidup damai selama sebulan, dan sepertinya mereka benar-benar memulai hidup baru. Selama bulan ini, Xiao Tians sepenuhnya menjadi ayah penuh waktu. Ketika dia di rumah, dia memasak untuk Gao Weiwei setiap hari, tinggal bersama anak-anaknya, dan merawat istrinya. Tianyi datang menemui Xiao Tians beberapa kali selama bulan ini, dan dia menjadi lebih akrab dengan Gao Xiaoying. Gao Xiaoying bahkan memiliki keberanian untuk diam-diam membuat janji dengan Tianyi, tetapi Tianyi menolaknya. Tianyi merasa bahwa wanita semuanya adalah harimau dan tidak boleh disentuh, terutama Gao Xiaoying. Dia adalah saudara perempuan kandung majikannya. Jika dia menyentuhnya, dia takut dia akan kedinginan. Jadi ketika Tianyi pergi mencari Xiao Tians lagi kemudian, dia melihat Gao Xiaoying, pada dasarnya melarikan diri. Ya, Gao Xiaoying berhasil menggantikan Xiao Tians dan menjadi orang yang paling ditakuti Tianyi. Dan di bulan ini, sekolah kecil itu akhirnya ditemukan, dan Xiao Tians tidak membiarkannya lari jauh. Nah, setelah sebulan mencari, dia akhirnya ditempatkan di taman kanak-kanak di depan gedungnya. Namun Xiao Xiao sangat tertekan, karena di bulan ini, Xiao Tians membawanya ke banyak sekolah, dan akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya ada seseorang di bawah rumahnya. Xiao Xiao sangat marah hingga dia tidak mau berbicara dengan ayahnya. Kemudian setelah makan, dia dikalahkan oleh permen lollipop seharga $1 milik Xiao Tians. Lebih baik baginya, pikir si kecil gembira. Gao Zheng dan Chen Shuzhen juga beristirahat total selama bulan ini. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, mereka makan dan pergi tidur. Menurut perkataan Gao Zheng, setelah lelah bertahun-tahun, tidak bisakah dia menikmatinya? Nah, kemudian Gao Zheng menggendong Chen Shuzhen di punggungnya beberapa kali dan pergi ke klub malam Tianhai untuk menari. Tentu saja, Chen Shuzhen, yang bermain sepanjang malam, tidak mengetahuinya. Xiao Tians memandang Chen Shuzhen dan Gao Zheng berkali-kali. Pada malam Kongres Rakyat Nasional, saya diam-diam berlari keluar, terlihat tidak bisa berkata-kata. Saya, ayah mertua, dan ibu mertua saya benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Hal terakhir adalah tentang karya Gao Weiwei, setelah dia mencarinya selama sebulan. Akhirnya, saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan perusahaan yang sangat besar. Dan itu adalah industri Tianhai favoritnya. Dia berhasil diwawancarai untuk posisi manajer pemasaran divisi. Karena dia telah menerima banyak kerjasama proyek besar di kota Beijing sebelumnya, dan resumenya juga sangat mengesankan. Ketika Gao Weiwei dengan bersemangat mengenakan setelan wanita profesionalnya, menginjak sepatu hak tinggi, mengambil kontrak kerja dari industri Tianhai, dan berlari ke Xiao Tians untuk pamer padanya. Hati Xiao Tians bergetar saat melihatnya. Industri Tianhai. Bukankah itu industri berat Tianhai, milik keluarga Sangguan Bo? Tidak ada orang lain. Mereka adalah 3 perusahaan terbesar di kota Tianhai. Sahabat Gao Weiwei, Leng Yijun, ada di grup Yin, dan istrinya pergi ke industri Tianhai. Dan saya adalah presiden grup Junlin. Xiao Tians merasa sedikit aneh di hatinya. Karena sebenarnya dia mengatur agar Gao Weiwei bergabung dengan grup Junlin, dan dia juga menyapa bawahan grup Junlin. Tapi Gao Weiwei sama sekali tidak menyukainya. Istriku benar-benar meremehkan perusahaanku. Xiao Tians merasa sedikit gelisah. Mengabaikan undangan kerja Junlin Group, Anda malah memilih perusahaan Sangguan Bo. Dan apapun yang terjadi, kamu bisa mencari Leng Yijun. Lagi pula, kamu punya seseorang yang menjagamu, bukan? Akibatnya, Gao Weiwei memberitahu dia alasan mengapa dia memilih industri berat Tianhai di bawah keluarga Sangguan. Sebenarnya, dia menyukai tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan grup terbesar di kota Tianhai.
Tapi dia tidak ingin pergi ke Yin keluarga karena dia ingin mengandalkan dia berjuang sendiri alih-alih diurus oleh Leng Yijun dan Yin Chaoge. Sedangkan untuk Junlin, dia merasa rendah diri dan tidak berkualitas, sehingga akhirnya dia memilih Tianhai Industrial Group yang menduduki peringkat kedua di Tianhai Kota. Terlebih lagi, Gao Weiwei menandatangani kontrak kerja tanpa memberitahu Xiao Tians, jadi Xiao Tians tidak punya pilihan. Terakhir, ada pasukan ekstrateritorial yang menargetkan Yin Chaoge. Setelah diam-diam menjilati lukanya selama sebulan, energinya pulih. Setelah mengumpulkan kembali sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang dan berhasil menginvestasikan sejumlah besar uang dan sumber daya, mereka mengundang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja dan setuju untuk memasuki Kerajaan Naga. Tentu saja, waktu masuk spesifiknya belum ditentukan, sehingga jaringan intelijen di bawah Xiao Tians tidak melapor kepada Xiao Tians. Mereka hanya melaporkan bahwa pasukan di luar wilayah masih bersiap untuk mengambil tindakan. Xiao Tians tidak peduli. Setengah bulan kemudian, Gao Weiwei telah bekerja selama setengah bulan, dan keseluruhan dirinya menjadi lebih temperamental dan dewasa. Dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kota Tianhai. Pada hari ini, Xiao Tians, yang telah selesai bekerja pada hari Jumat, memberitahu Xiao Tians setelah pulang ke rumah pada malam hari, "Suamiku, saudari Yijun dan Chaoge ingin berkumpul besok. Mereka memintaku untuk membawamu bersama mereka. Chaoge juga ingin untuk bertemu denganmu. Apakah kamu ada waktu luang?" "Yin Chaoge ingin bertemu denganku. Apa yang bisa aku lakukan untuk bertemu denganmu?" Xiao Tians bertanya dengan ragu. Suami yang baik, maukah kamu pergi bersamaku?" "Oke." Gao Weiwei melihat bahwa Xiao Tians tidak ingin pergi, jadi dia menggunakan keahlian khusus si cantik, bertingkah genit. Xiao Tians ragu-ragu. Karena dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Yin Chaoge. Dalam benaknya, wanita ini sangat merepotkan. Selama orang-orang di sekitarnya lebih sering muncul, mereka akan menjadi sasaran dan diselidiki. Dengan kata lain, Yin Chaoge ini adalah masalah besar. Saya telah membantunya 2 kali sebelumnya ketika kami belum pernah bertemu sebelumnya. Salah satunya adalah serangan di perbatasan Amerika, dan yang lainnya adalah 1,5 bulan yang lalu ketika seorang pembunuh dari luar wilayah menyerang dan membunuhnya. Meskipun Xiao Tians tidak takut pada masalah, dia menganggap wanita merepotkan ini menyebalkan. Xiao Tians duduk di tempat tidur dengan enggan. Gao Weiwei kemudian berlutut di sampingnya dengan sepasang kaki panjang yang mengenakan stoking hitam. Dia juga menempelkan tubuhnya ke Xiao Tians, dan berbisik di telinga Xiao Tians, "Suamiku, jika kamu pergi, aku tidak akan belajar malam ini." "Baiklah, istriku, sebenarnya aku tidak terlalu sibuk besok, jadi aku akan pergi bersamamu untuk bertemu teman barumu," kata Xiao Tians tanpa berpikir. Wajah Gao Weiwei tiba-tiba menegang, dan dia menatap Xiao Tians tanpa berkata-kata. Apakah sikap ini berubah begitu cepat? Tapi saat berikutnya, ketika dia masih linglung, Xiao Tians meraih pinggangnya dan menariknya ke tempat tidur. "Yah, semua orang mengerti di sini. Terus hilangkan sejuta kata. Bersambung."